Kebun Raya Bogor ini adalah salah satu tempat bersejarah yang cukup dibanggakan ya oleh khususnya masyarakat Bogor dan juga oleh Indonesia. Karena Kebun Raya Bogor ini salah satu kebun raya tertua di dunia yang berhasil bertahan sejak mulai berdiri hingga sekarang. Kemudian di samping itu Kebun Raya Bogor ini menyimpan banyak sekali dokumen, baik itu tumbuhan maupun bangunan-bangunan bersejarah serta penemuan-penemuan ilmiah. Nah, berkaitan dengan monumen ataupun bangunan bersejarah ini, kita tahu di sini ada beberapa bangunan yang begitu monumental, misalnya seperti Monumen Raffles, kemudian di sini adalah Laboratorium Trupp dan juga Wisma penelitinya ya, yang sekarang sering kami sebut dengan guest house. Itu adalah sepasang bangunan yang tidak bisa kita lupakan sejarahnya bagi kepentingan dunia saintifik. Untuk rencana strategis kami, itu memang beberapa bangunan itu akan dipertahankan tentu saja dengan fungsinya, dan sebagian bangunan yang sudah berpindah fungsi itu akan kami rencanakan apa yang akan sebaiknya kita lakukan dengan bangunan itu. Nah, beberapa yang sekarang sedang kami rencanakan untuk diperbaiki dan ditingkatkan fungsinya adalah guest house, salah satunya ada guest house dan laboratorium Trupp itu. Nah, laboratorium Trupp itu sudah diberikan dari Pusat Biologi kepada Kebun Raya Bogor dan kami akan memfungsikan itu tetap sebagai laboratorium. Dan di sini nanti akan menjadi laboratorium multifungsi yang akan menjadi basis penelitian dari beberapa bidang ilmu. Workshop ini sifatnya terbuka, jadi sebenarnya siapapun bisa datang melihat karena ini tidak tertutup, tidak dalam suasana formal. Ini akan seperti suasana studio di sekolah-sekolah desain gitu ya. Jadi mereka akan bekerja dalam kelompok-kelompok yang dipimpin oleh orang-orang undangan tadi itu, dan isinya ini merupakan kebanyakan adalah mahasiswa dan juga praktisi-praktisi muda. Jadi publik dipersilakan datang melihat apa yang dilakukan, terutama waktu pada saat presentasi karena akan lebih menarik gitu ya. Nah, tapi sebenarnya yang inti itu karena Kota Bogor punya sumber daya tariknya kebun raya dari sisi wisata, wisata kebun raya, wisata kuliner ya sekarang ini, dan Kota Bogor juga menjadi tempat yang menarik untuk tujuan-tujuan konvensi internasional maupun nasional. Oleh karenanya di sini berkembang hotel, tempat-tempat pertemuan ya. Belum lagi dari perspektif sejarah ya, Kota Bogor punya sejarah mulai dari warisan kerajaan Pakuan, ada peninggalan batu tulis kerajaan Purnawarman ya, lalu ada Istana Bogor, lalu juga berkembang lembaga-lembaga penelitian yang bersejarah ya secara nasional, termasuk kebun rayanya ya. Nah, sehingga hal-hal itulah yang membuat Kota Bogor menjadi kota yang memiliki identitas sejarah yang sangat kuat ya, yang berbeda atau tidak dimiliki oleh banyak kota lainnya. Daya tarik Kota Bogor adalah karena Kota Bogor merupakan pusat lembaga-lembaga pendidikan terkait dengan pertanian dan biologi ya, IPB, lembaga penelitian. Nah, sehingga karena itu semuanya berskala nasional dan internasional, maka daya tarik untuk menyelenggarakan konvensi terkait dengan masalah pertanian, biologi itu juga jadi berkembang. Nah, itu juga yang menyebabkan daya tarik Kota Bogor sehingga perhotelan, perdagangan, jasa-jasa yang lain jadi berkembang. Jadi bukan karena keunggulan perdagangannya itu sendiri, keunggulan industrinya itu sendiri, bukan keunggulan
kulinernya itu sendiri, tetapi karena memang ada yang inti, dan salah satunya yang inti itu adalah kebun raya gitu. Nah itu sehingga secara ekonomi sebenarnya kebun raya itu saya berkeyakinan memiliki dampak yang besar, terutama dampak tidak langsungnya yang juga ternyata penting dari sisi ekonomi dan membentuk identitas kota adalah juga kebun raya sebagai tempat yang memiliki dampak lingkungan ya, yang cukup strategis ya, sebagai ruang terbuka hijau, sebagai bagian dari green infrastructure hijau kota ya, yang kebun raya ini tidak bisa dipisahkan dengan ruang-ruang terbuka lain yang bahkan sampai ke Gunung Salak gitu ya, itu ada rangkaian ruang-ruang terbuka hijau yang menurut saya sebenarnya ada jaringannya ya. Jaringan burung ya, habitat burung, habitat kalong, bahkan mungkin sekarang sudah kurang tupai ya, tapi banyak yang sudah terdegradasi ya, belum lagi sebagai bagian dari ekosistem air ya, daerah resapan air dan sebagainya. Di kebun raya inilah berbagai jenis tanaman pertama kali didatangkan ke Indonesia ya, seperti kelapa sawit, karet, kopi, yang akhirnya dampaknya dalam ekonomi nasional kita sekarang sangat signifikan. Tapi itu semua bermula ditanam di kebun raya. Jadi sehingga sebenarnya kalau itu sulit ya diukur dampak ekonominya, karena itu perspektifnya jangka panjang gitu. Jadi artinya besar sekali dampak ekonomi nasionalnya gitu. Nah ini yang orang kadang kalau bicara kelapa sawit ya berbicara di Sumatera, di Kalimantan, tetapi orang lupa bahwa pertama kali ada sawit itu di sini.